warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Siap semua? Alhamdulillah. Enggak bosan ngaji? Serius? Bosan didik ya? Betul. Sing ngomong tak kalau sopo. Jadi bosan itu wajar ya, sebagai manusia dolim. Ayo termasuk ayo. Ayo. Ya, saya selalu bilang bahwa ngaji itu makanan rohani, tahajud, wirid itu makanan rohani, sedekah, dakwah itu makanan rohani. Jadi karena kadang rohani kita itu perlu deteksi lebih dalam untuk tahu dia lapar atau enggak. Banyak orang yang enggak tahu kalau rohaninya lapar. Banyak orang nggak tahu kalau rohaninya haus. Nah, sementara kalau yang raga ini, jasmani ini, kalau haus nggak haus, kadang masih udah kenyang aja masih lomor ya kan, masih nyari aja. Nah, kebanyakan manusia itu yang dipenuhi ya kebutuhan jasmaninya, rohaninya lupa. Ya, sampai tak ada untuk lebih menjadi orang-orang yang di atas itu, untuk benar-benar ini aja. Misalnya 3 pekan berturut-turut kita ngaji, coba ingat nggak 3 pekan yang lalu apa topiknya? Topik kita apa 3 pekan yang lalu? Kok diskusi yang saya hadir kok? Saya lo hadir. Ya kan berarti 3 pekan ini, berarti kan 3 kali pertemuan inilah. Berarti 2 pertemuan yang lalu. Apa? Oh, lali apa dibuka atau catatan nih? Kalau pekan lalu? Pekan lalu apa? Apa Paleman? Masa pekan lalu itu? Enggak lah. Enggak. Pekan lalu apa? Jadi lah kalau topiknya saja lupa, Mas Bayu nggak ingat? Sama, saya selalu bawa topik yang sama antara Tabanan dan Ilmasan. Terus pekan lalu apa? Saya yang bawa. Melakukan apa yang ada kita kait sekolah. Ya, terus? Ajaran dari Mas Abid. Pekan lalu tentang Mas Abid, tentang Mas Sahu, tentang Samina wa Atokna, tentang ikut pesawat, tentang mengambil guru pemimpin, tentang beriman tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Lali.
Iya kan? Iya. Baru pekan yang sebelumnya itu tentang bagaimana menyelesaikan persoalan. Iya kan? Jadi makanya kemarin pekan lalu itu topiknya mendalam sekali. Karena saya ambil dari hal yang faktual betul. Betapa kita itu kadang dalam catatan itu masih tergolong orang yang ragu bahwa nanti iya sih. Nah, sementara Mas Afid kemarin enggak ragu untuk langsung naik gitu aja. Karena yakin terhadap siapa? Yakin terhadap saya. Karena kenal betul sama saya. Nah, kita ini seberapa kenal sama Allah, seberapa yakin sama janji Allah, ya. Hari ini saya cek gini dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu didatangi malaikat. Dan tadi itu loh, didatangi malaikat. Ya Muhammad, aku kesini ini karena dua keperluan. Pertama, menyampaikan salam dari Allah. Biasanya kalau kita itu kan salam dari pemilik kontrakannya. Biasanya karena belum bayar kontrakan. Jadi begitu salam dari pemilik kontrakan itu artinya kita. Nah, sementara ini dapat salam dari Allah. Ya Allah, enaknya Mas Bayu. Dapat salam dari Allah. Gitu. Terus apa yang kedua? Yang kedua kata Jibril, aku diperintahkan Allah nawari engkau ya Muhammad untuk menjadikan semua pasir dan semua kerikil di kota Mekah ini menjadi emas untuk kamu, menjadi intan berlian untuk kamu. Gitu Mas Agus. Gitu. Coba kalau misalnya Mas Agus ditawari gitu kira-kira hoong apa enggak Mas Agus? Allah Pak Subur kayak coba tak tanya Pak Subur, sama misalnya didatangi malaikat gitu itu sama jawab iya kok enggak? Ya, seneng aku jujur. Nek Pak Malik ditolak. Maksudnya mboten nolak. Ini malaikat beneran ditawari betul. Apa jawab Rasulullah Muhammad SAW? Ya Jibril, kata Jibril. Ya Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu kira-kira punya nggak pertimbangan kayak para tokoh Islam sekarang yang kita harus punya banyak permata supaya untuk nggak diremehkan Islam ini. Punya nggak kira-kira pandangan semacam itu? Artinya untuk kejayaan Islam itu Rasulullah kira-kira strateginya lemah gitu atau gimana? Jawabannya apa coba? Ya Jibril, innad dunya daru mala darolahu. Jadi innad dunya daru mala darolahu. Sesungguhnya dunia ini adalah kampung atau rumah bagi orang yang tidak punya rumah atau kampung. Wa malu malamalala, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Qad yajma'uha mala aqlalahu. Orang yang ngumpul-ngumpulkannya itu tidak punya akal. Jadi Bu, Nabi Muhammad ditawari gitu tadi. Enggak Mas Jibril, wong dunia ini adalah bagi orang yang nanti ndak di akhirat ndak punya kampung surga. Makanya milih surga dunia. Dunia ini adalah harta bagi orang yang nanti di akhirat ndak kebagian harta. Makanya dia berambisi mencari harta di dunia.
Qad yajma'uha, bagi orang yang mengumpul-ngumpulkannya itu karena la aqlalahu, karena nggak punya akal. Maksudnya apa? Dia nggak punya perbandingan. Aku nggak mau gitu Pak Mufin. Jawab Pak Mufin. Kira-kira kalau tokoh Islam sekarang ditawari gitu-gitu mau nggak? Hah? Mau. Ya alasannya macam-macam. Ini Nabi Muhammad. Karena Rasulullah tahu betul kalau itu sampai jadi Rasulullah akan terdistract apa? Teralihkan fokusnya pasti. Gitu loh. Nah, terkait dengan yang terakhir tadi, qad yasma'u la aqlalahu, man la aqlalahu. Orang itu dalam kitab itu jelas ditegaskan tentang akal. Yang dimaksud dengan akal itu apa sih? Akal itu adalah kemampuan kita untuk mempertimbangkan sesuatu secara rasional. Rasio itu perbandingan. Makanya perbandingan kita itu selalu dua gambar itu. Rasulullah bukan kok nggak tahu indah, tahu. Andaikan rumahnya Rasulullah itu kemudian dihiasi dengan semua kerikil yang berbentuk intan tadi kan yo indah toh. Akhirnya orang kafir kan kemudian jadi mengagumi. Mungkin akan berpikir gitu kalau tokoh masyarakat sekarang. Biar gak diremehkan kan gitu. Tapi kenapa Rasulullah gak berpikir begitu? Kira-kira kenapa Mas Ano? Kenapa Mas Ano? Karena ingin menjaga hati beliau. Pernah Mas Andika, Rasulullah itu malam-malam gini, perutnya itu lapar karena nggak ada yang dimakan. Terus sama Aisyah itu dilus-lus gitu. Ya Rasul, andaikan engkau mau, tentu engkau bisa kenyang sekenyang apapun. Bahkan andaikan engkau mau, seluruh buah-buahan di muka bumi ini juga bisa datang sendiri atas izin Allah. Kenapa engkau enggak gitu ya? Kenapa? Kata Nabi Muhammad apa coba? Tidak ada yang ku nanti-nantikan kecuali ingin bertemu para sahabatku yang ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kenapa aku malu kalau sampai aku kenyang terus? Kenapa? Karena penderitaanku belum apa-apa dibanding dengan penderitaan sahabatku ulul azmi. Padahal Rasulullah sudah kayak gitu itu loh, masih merasa penderitaannya belum apa-apa dibanding dengan penderitaan para ulul azmi. Saya sama anak-anak itu masih sering, aduh kenyang sekali. Jangankan dibanding ulul azmi, ada pasar sendiri di sini. Jangankan dibanding ulul azmi kita ini Mas Bayu, dibanding Rasulullah aja masih jauh Mas. Pernah ditanya Umar itu akhirnya disampaikan, Umar, aku memang memilih memilih untuk setidaknya kenyang sehari, lapar sehari. Jadi kenapa kita begitu? Karena itu tadi. Makanya mudah-mudahan tadi sampean semuanya, permisi Mas Zah, semuanya sampean dalam keadaan puasa ya, untuk bisa sekurangnya mendekati tirakat dan penderitaannya Rasulullah. Nah kita lo nanti di akhirat itu kepengen deket, kepengen dapat syafaatnya siapa? Tapi di dunia ini kita ipat-ipat amit-amit sama perilakunya Rasul. Seperti lupanya Pak, Jumali loh. Ya Mas Aziz. Jadi kalau
sama belajar di SPMA, insya Allah dapat core of the core-nya. Kalau di sana-sana sama mesti akan dapat yang itu, yang diajak usul komunis, mesti surga. Kita ini harus kayak Elon Musk. Terus gitu-gitu, tak ya? Nah, jadi itu. Maka perbandingan kita dulu supaya kita ini tenang hati kita, supaya dapat enaknya hidup betul. Ayo perbandingan kita itu dengan Rasulullah. Jika Rasulullah membandingkannya dengan para ulul azmi, sekurangnya kita membandingkan dengan Rasul. Karena patron kita itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu dari kita sendiri, min anfusikum dari kalangan kita. Sementara di ayat lain disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun untuk kita buat teladan. Sekarang sekurangnya dalam hal lapar saja. Seberapa mampu kita menahan diri untuk tetap steady, nggak sampai kenyang. Itu. Jadi kan perintah Rasulullah bukan kok nggak boleh makan, tapi makanlah dan berhenti sebelum. Jadi bukan kok berhenti ketika kenyang, berhentilah sebelum kenyang. Itu luar biasa itu ajaran Rasulullah itu tuh benar-benar membuat kita ya sehat batin, ya sehat jasmani. Sehat jasmani jelas, kenyang itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, kemarin saya terangkan. Jadi ternyata sel-sel kanker itu juga makan dia. Di dalam tubuh kita itu semuanya punya potensi untuk punya sel kanker, itu punya. Nah, sel kanker ini Mas Heru ternyata juga butuh asupan nutrisi dia agar bisa berkembang. Kalau nutrisi kankernya ini kita penuhi, makin berkembang, makin benar-benar jadi kanker gitu loh. Tapi kalau nutrisi kanker ini tidak kita penuhi, dia lama-lama juga kelaparan dan mati. Nah, nutrisi kanker itu makanan-makanan enak. Nutrisi kanker itu makanan-makanan enak. Yang disukai anak-anak sekarang itu ya, apa aja biasanya? Sosis, apa lagi? Situ. Ya, kenapa Rasulullah kok hebat dan begitu sampean puasa? Saat itu waktunya sel-sel kanker itu makan, lalu sampean tidak kasih, dia kelabakan tuh, kelabakan dia. Apalagi sering sampean pakai puasa. Loh. Kalau kemudian yang kedua Rasul tadi, makanlah tapi berhentilah sebelum kenyang. Berarti kan sampean kalau makan lalu misalnya nggak ada ini, nggak ada sosis, nggak ada apa, sampean kan nggak membeli. Apalagi kalau sampean ganti dengan makanan yang sehat seperti tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya. Nggak dapat itu nutrisi itu, kankernya itu mati sendiri. Nah, Rasulullah itu begitu loh. Tapi lebih kepada bagaimana agar kita itu mampu menahan nafsu. Tidak ada Mas Biladi orang di dunia ini bahagia kalau masih memperturutkan nafsu. Tidak ada. Tidak ada. Misalnya ya kemarin yang viral siapa? Ada di Riau atau di mana itu loh, yang perempuan sama laki joget-joget erotis dengan memang menyengaja mau apa kayak gitu kan. Sekarang itu kan nantang-nantang mau hidup-hidup gue sendiri gitu-gitu kan. Lihat aja wajahnya orang-orang yang berada di ya diskotik atau apa yang sambil minum-minum sambil joget-joget. Yakin saya kebahagiaannya itu penuh kepalsuan. Kenapa? Karena begitu dia di rumah bebas dari alkohol lagi, ya toh,
nggak jedak-jeduk lagi, sedih lagi dia. Jadi seolah-olah bahagia, seolah-olah joget, ya hanya di situ itu. Ya hanya di situ itu. Dia bukan sedang bahagia, dia sedang dilupakan masalahnya oleh minuman keras, oleh musik. Nah, sampai ini tak ajak untuk cari ketenangan sejati dengan cara apa? Ya justru dengan mengendalikan nafsu. Wanahan nafsa anil. Ya Mas Andi kan, jadi orang itu ya kalau masih ngikuti nafsu itu ditunggangi nafsu ini. Mas Rizky, ditunggangi nafsu. Jadi dia dicambuk itu nggak kerasa untuk kejar sesuatu yang selalu ada di depannya, nggak pernah ada. Ya seperti hari esok, Mas Wahyu. Hari esok itu kan sebenarnya tidak pernah kita temui. Besok kita ketemu nggak besok itu? Kita pernah nggak ketemu sama besok itu? Nggak pernah. Kita nggak pernah kita. Kita hari ini ngomong besok ya. Begitu kita nyampe besok, ada besok lagi kok. Karena apa? Besok itu jadinya besok itu hari ini ya. Jadi hari ini ya kita ngomong besok. Begitu kita nyampe hari Jumat, jangan nyebut hari itu hari ini atau besok? Hari ini. Jadi sama enggak pernah ketemu. Loh iya toh? Enggak pernah. Sama itu enggak pernah ketemu besok. Sementara yang kemarin sama juga sudah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah lewat. Jadi sebenarnya kita besok sama kemarin itu ada nggak? Ya sama dengan kita. Kita kenyang nih, ya. Lo lapar. Terus kita makan, kenyang kan? Ya kan? Setelah itu beberapa jam lapar lagi nggak? Yes, begitu. Dunia begitu. Nah kalau kita kemudian dalam hal harta, dalam hal jabatan ngikuti itu, ya gak mari-mari. Gak mari-mari. Akhirnya kita yang jadi budak Mas Andika. Wis gak enak tok panas tok itu. Nah, Rasulullah tadi itu tahu betul dulu di luar mungkin yang lagi nangis anaknya. Tahu betul kalau sampai itu nanti dijadikan semua kerikil dan semua pasir tadi jadi emas, Rasulullah pasti minta lagi. Ngerti maksudnya? Kan tadi ditawari, ya Muhammad, semua kerikil dan semua pasir di Mekah jadi intan, jadi emas. Kalau itu seandainya diterima, berarti Rasulullah itu memperturutkan syahwat nafsu. Begitu nanti jadi beneran, Mas, pasti akan begini. Kalau bisa ya nggak Mekah tok lah, sampai Medina. Mesti begitu. Begitu Medina nanti kemudian dijadikan emas juga, ya kan? Pasti nanti ya kalau bisa sampai Syam lah. Mesti begitu. Maka Rasulullah tahu betul. Beliau tidak mau kemudian ditunggangi dengan nafsu basyarnya itu. Lalu kemudian hendak inna dunya darumalla darolahu wa mala malalahu wa malu malla malalahu wa qad yajma'uha la akala. Ini tuh kampung buat orang yang tidak punya kampung di akhirat, makanya dia mati-matian di sini. Ini tuh harta buat orang yang tidak punya harta di akhirat, makanya dia ngumpul. Dan orang yang mengumpulkan itu belas, dia tidak punya perbandingan. Dan itu ayatnya jelas, alladzi jama'a malahu wa'ad. Oke, jadi sampean sekarang
pilihannya kemarin dalam beberapa kajian tafsir hadis, kita seandainya dikasih pilihan, ini sudah antri masuk surga, di situ pintunya masuk surga, sudah ditunjukkan tuh keindahan surga yang apa, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Udah tidak terbayangkan, tidak terlukiskan indahnya. Udah kelihatan semua orang udah gitu aja. Kira-kira sampean itu kepengen antrian paling depan atau antrian terakhir aja? Kalau seandainya antrian paling depan ini masuk dan antrian yang kedua ini berjarak 40 tahun, zaman milih mana? Apalagi yang berjarak 400 tahun? Orang mukmin, sama-sama mukmin, yang satu fakir, yang satu kaya, itu terpaut 500 tahun masuk surga. Sama-sama mau. Kenapa? Bukan karena kok yang fakir ini lebih tinggi derajatnya, bukan ya. Jadi orang kaya juga banyak yang tinggi derajatnya. Kenapa telat? Ya karena dihitung dihisab hartanya. Meskipun ini tinggi loh derajatnya. Bukan kok kemudian orang yang kaya tadi itu rendah derajatnya, bukan. Bisa jadi nanti di surga itu derajatnya lebih tinggi orang kaya, bisa jadi loh ya. Tapi ini hanya persoalan apa? Hisab. Segitunya sampean. Bahkan Nabi Sulaiman dan nabi-nabi lain, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, itu ternyata juga terpaut 40. Jadi itulah kenapa Rasulullah tadi memilih seperti itu. Artinya apa? Itu orang yang berakal betul. Itu orang yang tahu seandainya pun diberikan, Rasul itu tidak mau ditempati lebih dari 3 hari. Itu. Nah, ini bukan sampean kok tak ajak miskin, tidak. Tapi sampean tak ajak untuk belajar cerdas supaya tidak termakan propaganda setan. Ya, supaya tidak termakan propaganda setan. Gitu Mas Aziz. Saya tetap akan ngajak Mas Aziz untuk ayo berwira swasta. Kemarin loh saya ngirim cabang Lumajang, cabang Situbondo, cabang Jember, cabang Probolinggo, cabang Banyuwangi, 5 cabang. Tak kirim ke peternakan di daerah Banyuwangi, di Kalibaru sana Mas Nabi. Itu peternakan teman saya, dia seorang dokter. Dia punya peternakan kambing udah bagus. Terus dia juga punya kebun kopi, lalu punya pengolahan kopi dia, Zahir Coffee namanya. Terus dia punya office, namanya office farm. Jadi peternakan kambing tapi model bibitnya itu bibit apa itu kayak wedus gundul. Tak suruh belajar ke sana. Karena saya ingin nanti di setiap cabang itu punya usaha ekonomi produktif yang bisa untuk dan bahkan saya tantang nanti cabang mana yang memang sudah siap, insya Allah kita akan minimal nyoba misalnya 10 atau 20 kambing dulu. Nanti kalau bisa sampai 100 sampai 200 kan lebih bagus. Kita tetap berpikir itu. Kemarin barusan akad yang lalu Gus Naim juga bahkan mobilan dari Lamongan khusus ke situ untuk mengarahkan. Iya, jadi tetap. Saya sebelum berangkat ke sini tadi baru kulaan motor juga. Udah serius. Jadi belum masuk tadi motor. Artinya apa? Saya ngomong gini bukan kok kemudian sampean tak ajak berhenti bekerja, ngerti tidak ya? Ngerti maksudnya? Jadi tak ajak mindsetnya ini. Mindsetnya yang berubah. Ya, itu Mas Imam kemarin ikut. Ya, Romnya di daerah mana ya?
Kaliban. Ini kemarin tak ajak. Tapi saya tahu Mas Imam nggak tertarik sama ternak kambing, dia ternak laptop, ternak kamera. Nggak apa-apa. Memang passionnya nggak di apa? Nggak diternak dia, nggak bisa. Kayak Mas Nafik itu nggak mungkin tak suruh ternak kambing, nggak mungkin kan ya. Sekarang ini aja udah cocok. Memang orang nggak. Artinya apa? Tetap saya dorong untuk itu. Gak mungkin kalau kayak Mas Ima, Pak, Mas Sulaiman gitu, masa mungkin ternak ngarit? Sama dulu kecil pernah ngarit? Tidak pernah. Terus sejak kecil sama mau nyetrum gitu. Ya, jadi tetap itu tadi yang di kolong-kolong mobil ya tetap lanjut Mas Budi, tetap. Tapi tadi jangan terdistract, jangan tergoda oleh decoy. Istilahnya decoy itu tadi. Kira-kira saya mau tanya, Jibril ketika datang ke Nabi Muhammad tadi sudah tahu betul belum? Sudah tahu enggak jawabannya Nabi Muhammad? Tahu. Tapi Jibril sami'na wa ata'na aja. Itu untuk apa? Untuk pelajaran. Pernah Jibril itu ngembo itu apa ya? Nyamar jadi seorang putih yang bercahaya gitu. Tanya tentang itu. Kata Nabi, tanya, apa itu surga? Wahai Muhammad, ditanya, apa itu neraka? Katanya Nabi Muhammad, surga adalah tempat orang yang melewatkan godaan dunia. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat orang yang mengejar godaan. Nah gitu Mas Habib. Itu terus Jibril setelah tanya banyak, ada pertanyaan banyak lagi. Kemudian setelah selesai, oke, kamu benar dengan semua itu dan semoga engkau dikokohkan dengan itu. Lalu ujuk-ujuk hilang. Lalu sahabat tanya, siapa itu tadi ya Nabi? Itulah malaikat. Gitu Mas Anso. Ya. Jadi belum lagi ceritanya Umar bin Khattab. Tambah ceritanya Umar bin Khattab tambah ngenes. Jadi anaknya nangis pulang dari ngaji, dibully sama temennya karena anaknya Umar ini bajunya tambal 10. Tambal-tambal. Ngerti? Ya kayak baju sama kan banyak tambal-tambal. Ya kan? Tapi semoga sama tempel memang. Yang wedok saya kan model itu tempel aku. Terus nangis karena dibully lah sama teman-teman sekolah farmasinya itu. Lalu Umar bin Khattab nyoba ke Baitul Mal, jadi bendahara negara. Beliau kan khalifah, jadi sekarang ya presiden lah. Ngomong, tolong pinjemi aku 4 dirham, bukan dinar, dirham. Coba kita lihat ya sekarang 1 dirham itu berapa sih? 1 dirham berapa rupiah? 1 dirham itu hanya 4.121 rupiah. Berarti 4 dirham itu sekadar berapa? 16.000. Ya mungkin kalau untuk baju 160.000 lah sekarang. 160.000 pinjem Mas Ayu untuk belikan baju siapa? Kata si bendahara, padahal ini raja loh ya, presiden loh ya. Kata si bendahara bilang, aku sibuk, oke, aku sih yes. Aku sih oke saja Mas Umar. Tapi siapa yang bisa memberi jaminan kamu bahwa, kan dia Umar kan gitu, pinjemi aku nanti potong saja dari gajiku di akhir bulan.
Kan beliau sebagai khalifah dapat tunjangan gaji lah, meskipun kecil. Karena sekarang nggak punya ya kasihan. Bendara yang ngomong, apa jaminannya bahwa sampean tetap hidup sampai bulan depan? Mulai Umar nangis. Nah, wis pakai baju itu aja ndak apa-apa. Ditunjukin sama bajunya Umar sendiri tambal 14. Saya tidak punya baju tambalan. Tambalan kan? Saya pernah punya sini ada, tak suruh nambal gitu, tapi kok tak pakai sholat, kok malu saya. Malunya bukan malu sama Allah gitu, malu sama Allah justru. Karena Pak, engkau kalau ngadepi tamu siapa gitu aja bajunya polo, masa baru gitu, akhirnya kata pakai. Padahal secara moral saya malah seneng gitu. Enggak ada baju gitu, gimana nanti kalau kita enggak menahan diri, terus nanti enggak ketemu sama para khulafaur rasyidin sekurangnya lah, kalaupun enggak para nabi. Iya ya. Nah, lagi-lagi bukan kok sampean tak ajak pakai baju yang sobek-sobek, enggak. Minimal sampean itu mengurangilah sobibe. Iya Rel, kurangi. Ini gratis ongkir loh, iyo. Murah loh, iyo. Diskon. Enggak diskon apa kan? Cashback, terus poin, apa lagi? Itu para retail online sudah hafal betul pola pikir sampean. Cara godanya itu hafal betul. Sama bukan kota larang beli. Saya beli bannya mobil juga lewat online. Beli, tapi itu tadi. Ayo ditahan, ayo dikendalikan. Ya saya. Ngono loh sejarah Mas Rai. Jadi malam ini saya ajak sampean untuk buka sirah nabawiyah itu. Seperti itu betapa zuhudnya para nabi, betapa teladan para sahabat. Kita ini masih enak Bu. Di lemari kita berapa bajunya? Bu siapa Bu? Bu Siti punya baju berapa di lemari Bu? Banyak kan? Alhamdulillah saya juga banyak Bu. Berarti kita ini masih jauh dari Umar bin Khattab, masih jauh dari Nabi Muhammad. Maka gimana caranya? Ayo disengaja lapar dengan cara apa? Buang. Tentang baju juga gitu. Ayo disengaja meskipun nggak pakai baju tembel-tembel, tapi sekurangnya nggak usah cari yang bermerek. Baju-baju biasa aja lah. Pak Subur mereknya baju apa Pak? Apa baju? Navi Collection. Yang biasa aja. Nggak usah yang apa? Biasanya yang mahalnya apa sih baju zaman yang mahalnya apa sih? Merek apa sih? Oh, Bani nggak terlalu mahal, biasa aja. Yang atasnya lagi apa? Masa baju muslim ada yang gitu? Baju muslim itu yang paling mahal apa mereknya? Zoya. Robani itu ya. Untung aku gak ada merek ini. Nek baju lanang apa merek sing mahal? Oh, ada merek ano? Apa Mas Nawi? AMD. Loh, zaman belum tahu ada satu kisah itu. Rasulullah itu didatangi sama para pembesar Mekah, Mas.
Misal tekan terus bilang, Muhammad, aku mau deh jadi jamaahmu. Kalau itu teman-temanmu itu singkirin, yang bajunya nggak bermerek itu, yang nggak punya parfum itu, bau aku nggak enak aku. Gitu Mas. Rasulullah nggak mau. Wes bener wes, aku segini aja. Kalaupun mereka nggak pergi, tapi kamu ketika nemui nggak usah hadap mereka, hadap kami aja gitu, para pemuka itu. Rasulullah masih tidak mau, sampai digoda, aku nanti beriman, kami beriman, asalkan nanti dipisahkan, yang miskin-miskin di sebelah sana, yang kami sebelah sini. Sehingga turunlah itu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Nah, seandainya saya dikasih pilihan gitu gimana? Pak Glory, tolong kamu jangan kalau nemui kami jangan sama itu si Yid, siapa itu, bajunya apa ini. Saya milih apa kira-kira? Saya akan tetap pilih Pak Yid lah. Mau Pak Yid? Nah, saya tetap milih Pak Anom lah. Pak Anom ya. Walaupun bajunya agak bermerek, tapi beriman. Karena bajunya baju libasut taqwa. Ya, wes segitu aja hari ini. Saya hanya ingin ngajak sampean untuk benar-benar menenangkan hati di tengah gemuruh seperti ini, bahwa enaknya hidup itu cuma dengan cara begitu. Selalu sering buka Sirah Nabawiyah. Ya, jadi kalau kita subuh itu kan pakai tafsir Quran, ya kan? Kita subuh pakai tafsir Quran. Kalau hadis duhur kita itu apa? Hadis. Nah, di hadis itu loh banyak kisah-kisah itu yang sangat berguna untuk kita, sangat berguna untuk kita, untuk memberikan rem. Oh, ternyata para nabi terdahulu begini. Oh, ternyata para sahabat dulu begini. Itu nanti insya Allah tenang hati kita itu, damai hati kita. Ya, oke. Ada pertanyaan silakan. Mbak, silakan. Ada yang mau disampaikan? Awal sana, enggak? Ya nggak apa-apa, sana, silakan. Zaman Rasulullah itu apa namanya? Mungkin pabrik kain itu sedikit, Gus. Apa? Pabrik kain ada. Karena nggak ada mungkin. Nah, sekarang kan pabrik banyak. Dan itu kalau sekarang sih, kemarin kita juga 3 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu kan sudah bahas teknologi itu, Gus. Jadi gimana mutasinya dari zaman yang dulu teknologi belum ada, terus sekarang, terus itu masuk kain atau yang kita pakai atau pelabaran itu. Kalau dulu kan mungkin unta, sekarang udah mobil atau motor. Nah, itu gimana aplikasinya untuk zaman yang orang bilang sekarang teknologi udah canggih gitu. Itu mungkin. Terus yang kedua, saya juga agak bingung juga nih. Kita dituntut untuk ikutin teknologi. Nah, terus sedangkan teknologi itu apa namanya? Kalau saya bilang sih memang positif, bagus, tapi itu banyak menjerumuskan kita gitu. Kemungkinan ya itu termasuk kita pakai baju
kalau dulu Rasulullah pakai baju cuma 2 atau 3, sekarang jadi 6 atau 10. Itu kan jadi penampilannya beda, guys. Itu aja mungkin. Terima kasih. Jadi sama tahu nggak antara Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu terpaut 500 tahun lebih. Lalu dari Nabi Muhammad Isa ke Nabi Musa, ya itu juga terpaut jauh lagi. Nah, antara Nabi Musa, ya kan, kemudian itu ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini berarti terpaut dari Nabi Muhammad itu hampir 1000 tahun. Nah, di Nabi Sulaiman ini Mas Hano, sekarang lo belum ada granit yang melebihi mewahnya granitnya Nabi Sulaiman. Artinya teknologi saat itu dalam hal membuat bangunan dan kemewahan jauh lebih hebat daripada sekarang. Jadi jangan meremehkan orang dahulu nggak punya kelebihan dalam hal jauh. Quran menyatakan itu. Sutra zaman dahulu jauh lebih lembut daripada sekarang kalau dalam hal kain. Oh iya, jadi di masa Rasulullah itu bukan kok karena nggak ada kain bermerek, justru jauh lebih mahal dan jauh lebih mewah. Ada pasukan Romawi ketika ke Madinah, waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Pasukan Romawi ingin bikin satu perjanjian karena pasukan Islam makin hebat, makin dikagumi, makin keren karena setelah menaklukkan Mesir. Nah, setelah itu nyari ke Madinah. Pertama, tidak bisa nemukan Umar karena apa? Tidak ada di mana-mana kalau namanya negara itu ya ada istananya. Satu-satunya negara yang nggak punya istana ya negara Islam ketika mulai zaman Rasul sampai Khulafaur Rasyidin tidak punya kantor. Nyari tidak dapat. Terus akhirnya di mana aku bisa ketemu raja kalian? Nawarin ada. Di sana sebelah sana. Cari ternyata di pinggir pasar masih belok lagi. Di mana? Itu ternyata di situ ada seorang yang setengah tua gitu tidur di bawah pohon kurma beralaskan jubahnya sendiri. Mana? Lain Umar bin Khattab. Kenapa? Karena saat itu yang namanya wajarnya itu ada yang namanya ya lampu mewah-mewah, emas berlian, ada Mas. Gak ada apa-apanya rumah sampean. Jauh. Jadi Rasulullah sudah dibandingkan dengan itu, bukan kok tidak ada. Kuda Arab itu kuda yang paling mahal. Sekarang rata-rata kuda Arab itu harganya 2-5 miliar, ada yang 12 miliar. Dibanding sama Luxio sampean nggak ada apa-apanya. Jadi yang namanya khail musawwamah di masa itu adalah kayak sekarang gitu yang mungkin Pajero, Rubicon, Hammer gitu. Jadi bukan kok kemudian itu kok enggak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahkan orang-orang terdahulu itu jauh lebih hebat bangunannya, jauh lebih kuat jasmaninya daripada sampai sekarang. Kalau kita sekarang ini bikin semen dengan teknologi bikin pabrik untuk semen, kalau dulu enggak, ya gunung itu yang dipahat untuk jadi bangunan. Sampai hari ini Mas Ano, belum pernah ada teknologi yang bisa bikin piramida. Mungkin bisa bangunan seperti itu, tapi mencocokkan dengan titik koordinat galaksi tidak ada. Jadi orang-orang sekarang yang kemudian diajak hidup sederhana lalu ngomong nggak mau karena apa? Karena katanya sekarang ada teknologi dulu enggak, itu karena nggak tahu sejarah. Jadi zaman itu baik di masa Rasulullah maupun di zaman sebelumnya itu juga sudah dihadapkan pada pilihan antara kemewahan dan kesederhanaan. Jadi yang namanya kereta kencana, kemewahan ada, gitu loh. Jadi malah sekarang kemewahan itu semua serba palsu. Mana ada sekarang misalnya yang dilapisi emas kan tidak ada.
paling ya emas palsu kan. Gitu. Jadi terkait dengan itu sebenarnya ujiannya sama antara kita sekarang dengan zaman lalu. Artinya kita juga dihadapkan pada pilihan itu. Beliau-beliau zaman dulu juga iya. Cuma memang sekarang kita itu sedang mengalami degradasi iman. Imannya itu jauh lebih lemah daripada orang-orang terdahulu. Jadi, luar biasa. Sehingga apa? Waktu zamannya Nabi Lut, waktu zamannya Nabi sebelumnya itu, mereka itu layak meremehkan Nabi Lut dan sebagainya itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengerti teknologi canggih itu, tentang irigasi, tentang arsitektur, tentang udah. Coba atau bukan? Ada. Bahkan sekarang ini para arkeolog itu ternyata malah ribuan tahun sebelum Masehi itu banyak menemukan ya ada cakram disket, ya ada yang mirip laptop segala macam. Jadi dimungkinkan di satu masa dulu itu peradaban itu sudah sangat maju, tapi karena keingkaran manusia lalu disapu oleh bencana, sehingga manusia mulai dari nol lagi. Gitu. Jadi orang-orang sekarang itu jangan sok-sokan modern, sudah pernah manusia modern kayak sekarang itu. Gitu. Nah, sehingga kita ini semodern apapun, ayo tetap saya pakai laptop menanam. Wow, laptopnya juga spek tinggi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk nanti misalnya saya jadi host kajian tafsir subuh. Kameranya kadang ada sampai kemarin 177 sampai 200, ya kan? Nah, berarti kan untuk biar bisa layar tampak penuh panjang itu kan minimal ada 16 ya. Di sini satu kamera saya bisa lihat semuanya kan, berarti saya harus pakai laptop yang minimal 15 inci layarnya. Nah, biar kelihatan itu jelas apakah Mas Wahyu atau Mas Denny gambarnya, maka resolusi layarnya juga harus yang pikselnya bagus. Karena kebutuhannya itu. Gitu loh. Kan gitu. Maka teknologi tetap penting. Tetap. Tapi saya beli itu tuh bukan untuk kepentingan kegayaan, tapi untuk kepentingan apa? Gitu. Gitu. Jadi boleh. Jadi kalau nanti misalnya Luxio itu sudah nggak cukup dan kepentingannya adalah beli apa? Hi-Is, ya kan? Karena kan misalnya besok September itu kita baksos ke Lampung. Lalu Mas Malik sebagai komandan bekam nggak mau pakai Luxio, saya kalau nggak Hi-Is kayaknya nggak berangkat saya. Nah, berarti kan kita harus beli gitu. Ini namanya kebutuhan Asmalik. Gitu. Jadi tetap Pak Sano kita mengikuti itu gitu loh. Kayak ini HP, karena HP saya juga nyimpen begitu banyak dan saya nggak bisa, ini berarti kan RAM dan memori dan ini harus tinggi besar, ya beli. Nih mampu. Pertimbangannya gini bro, misalnya besok Sabtu saya harus balik ke Mabes. Gitu teknologi ini makanya. Besok Sabtu saya harus balik ke Mabes. Tapi saya pikir, saya tadi menyembunyikan karena di Jember saya harus ada kegiatan, atau saya naik darat aja ya. Jadi naik darat, malam satu ke Tabanan, naik darat, terus nanti mampir ke Jember, baru ke Mabes, efektivitasnya begitu. Nah, oke, naik kendaraan umum aja atau kendaraan darat. Tapi setelah ditimbang ternyata yang di Jember belum siap. Oh, berarti saya naik pesawat aja, lebih efektif, langsung ke Juanda. Itu namanya kita memakai teknologi pesawat terbang daripada saya naik darat. Nah, pertimbangan ini itu harus karena pertimbangan agama tadi, bukan karena pertimbangan gaya gitu. Nah, kalau yang pertimbangan gaya begini, tadi saya goda Mbak Ziza.
Jadi saya ikut pulang tabang Nabi mau naik pesawat. Mau, tapi yang dikasih sendok itu Garuda. Nah yang Garuda ini loh yang karena gaya, gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya naik Lion aja misalnya taruhlah 600, nah Garuda minimal 1.200.000 kan berarti 2 kali lipat. Tapi memang gaya. Kalau naik Garuda itu mesti barengnya itu mesti enggak sing nggawa ora sing nggawa fresh can. Kadang nggawa balsem barang. Nah, mungkin gitu. Nah, tapi kan itu kan karena apa? Gege bisa nggak beli tiket itu? Bisa, Mas Anom. Tapi mengikuti teknologi bukan karena gaya, tapi karena memang kebutuhan agama. Ya sudah, layan aja gitu. Itu Anom. Jadi seandainya tadi misalnya di Jember itu bisa sehingga efektif, saya akan pakai mobil aja. Meskipun ya capek ya nggak gaya. Kan gitu. Nah, yang gaya kemudian tidak sesuai kebutuhan, kalau saya demi sayang anak lalu kemudian nuruti Mbak Jiza tadi, lalu saya beli tiket Garuda, kemudian gaya hanya untuk agar Mbak Jiza punya sendok Garuda. Nah, yang kayak gini loh. Jelas ya? Jadi saya kan tetap beli tiket pesawat, tapi itu bukan karena itu. Ya gitu loh Mas. Jadi bagaimana menimbang-nimbang itu bukan karena kebutuhan pribadi, tapi tetap untuk kepentingan. Jadi bukan kok sampean enggak boleh. Ya kan? Itu. Misalnya besok kita ke, insya Allah bagi yang mampu ini, kita ke Lampung. Efektivitasnya gimana? Apakah naik tol atau tidak naik tol? Tol kan teknologi tuh, ya kan? Ya efektif naik tol no. Dari sini seret sampai Lampung turun tet kan nggak pakai kemana-mana, langsung tol tok itu. Daripada masalah, terus kita ini harus sederhana, lewat bawah saja, ya nggak jadi sederhana, mutah nih sih nggak karu-karu. Gitu ya. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan yang didasarkan pada ini. Jelas Mas Anam ya? Oke, jadi tetap pakai teknologi Mas Anam, tetap itu penting. Ada lagi? Bu mau ada yang tanya kan? Lalu misalnya kerjaannya Pak Kleman gak pakai teknologi, yo mosok nganggo anduk. Lah iya gitu loh. Jadi bahasan saya tadi ini bukan pada bahasan teknis ya, tapi bahasan paradigma, bahasan mindset. Kita ngomongnya itu bukan teknis lagi. Makanya tadi saya bilang ketika saya ajak sampean untuk buka sejarahnya Rasulullah, di saat yang sama saya juga jualan mall. Di saat yang sama saya juga mau bikin ternak kamu kayak gitu loh. Kata Mas Agus, ternak kambing saya. Mas Mul kemarin tak kirim ke sana, langsung analisisnya. Oh Gus, kalau pakan itu gini Gus, kalau itu kayaknya pakannya kurang, labanya kurang banyak. Ya cari yang laba banyak lah. Jadi kalau dagangan ya cari laba banyak juga. Tanya Pak Mas Aziz, loh kok mana enggak jualan motor, lagi nyetok laptop, masih banyak laptop saya. Seneng dengarnya. Nah yang di depan saya ini nggak tahu kok ya zuhud ya. Jualan apa? Laptop. Ini laptop juga ya? Jualan apa ya di depan saya ini? Anggora. Kamu jual kucing? Dalam karung. Ya saya kemarin ada dikasih puding apa? Roti puding itu loh. Ya, roti puding. Katanya jualannya siapa? Kamu ya? Jualannya siapa?
Dian, mana Dian? Iya jualan puding kamu ya. Nah, disuruh tester gitu. Anak-anak muda sudah mulai usaha itu seneng ya. Apalagi sering dikirimi tester terus gitu. Ya Mas Ano, jangan saya bilang beli, tidak bilang gitu. Iya Mbak Rida. Kemarin udah dibayar, Rid? Tidak? Udah dibayar? Pudingnya dia? Nah, sudah bayar. Jangan kok masuk teman dulu. Teman itu justru gini loh, konsep yang keliru itu kan kadang kalau teman lalu minta diskon, keliru sampean. Kalau teman misalnya, itu justru misalnya Bu Brin jualan apa Bu Brin? Misalnya cateringan ya, saya cateringan. Bu Brin, cateringan untuk 50 orang biasanya berapa kalau ke umum? Ya kalau ke umum per orang tak kasih 10.000 lah bos. Sama jangan kok, kita kan teman Bu Brin, aku jalur 7. Justru karena teman sampean itu ngasih mendukung usaha teman. Sama kalau ke umum 10.000 saya kasih sama saya 11 lah. Gitu. Itu namanya mendukung. Nek teman terus tambah jalur diskon itu, itu bukan teman itu, kebalik, dukung teman sampean itu, gitu loh, malah minta diskon. Jadi yang namanya teman itu justru karena aku konco sampean, saya itu, jadi malah memberikan lebih jalur diskon tambahan. Masa kursi segitu banyak mau dibeli 1 juta? Kamu sok per kursi. Sok sih Mas Ayu ngelas sak kursi wene Mas ini. Itu loh kursi-kursi yang ada di situ itu kan rencananya kita untuk insya Allah kalau sudah bisa bikin sanawiyah alian untuk biar nanti nggak pakai bikin lagi ya itu nanti. Kemarin ada yang mau beli karena untuk sekolah, oh ya tidak apa-apa wis biar nanti kalau bikin kita bikin lagi daripada di situ juga karena kita juga belum pasti kapan diizinkan Allah untuk bikin gedung loh. Jadi tak suruh ngambil, nggak tahu kata Mas Yud sama Pak Warno tadi yang tak suruh. Ternyata per kursi dihargai 10.000. Beli nasi kuning be. Ya. Nah, ya, jadi tetap kita saling membantu dalam hal ekonomi. Kalau iya, gitu. Jadi nanti Bu Supriyatin kalau ada temen datang beli besi gitu, tambah malah jalur diskon dulu ya. Keliru. Jadi ke Mas Malik. Bungkus pira Mas Malik nek nganggo ayam Mas Malik? 13. Kita memberi itu bawa uang 15.000. Susuk gak usah. Ngono lho. Gak usah, besok lagi ke sana gak usah bayar. Titip prokem. Loh enggak, saya insya Allah saya ngajak begini karena saya praktekkan begitu dulu. Insya Allah begitu. Jadi bagaimana kita ketika ekonomi dulu itu kita dukung, bukan malah minta diskon, kasih tambahan justru, gitu loh. Nanti kalau misalnya kayak Mas Malik gitu kemudian usaha apa ini pecelnya laku, kan akhirnya yang di jeneng sering dapat support. Wong piro ngono? Mas Agus langsung siap. Iya saya guys ya. OTW gitu. Tadi malam kan ada dulur-dulur Tabanan juga tadi malam Mas Ayu datang, terus pas pulangnya itu pas Mas Heru dan geng itu sedang menikmati pecel sumbangsih dari Juragan Soputan. Nah, kalau kita support gitu kan akhirnya tanpa diminta pun untuk kepentingan agama juga jalan gitu loh. Jadi ini
saling mensupport lah. Usahanya dulur-dulur ini apain support. Jangan malah minta diskon. Mas Andi jual apa ini? Kacamata dan apa? Internet, wifi. Masang berapa Mas Andi? Ya ini 300 lah, 350 lah. Kasih 375 atau minimal 400. Gitu. Jangan kok ya ambek kanca dhewe 300 lah. Sama langsung ini Mas Andi. Nggih, matur suwun nggih. Langsung ya. Itu loh. Sepakat ya? Jadi sama dulur itu justru gitu, Mbak Lina. Risoles apa? Apa ini? Risoles. Risolnya berapa? Berapa risolnya? 2000 beli berapa? Kasih 6 aja lah. Kasih 15.000 gitu loh. Kok gimana? Silda, kayak iya tak? 2000 kali 6 berapa? 12.000 lebih 3. Ini yang dikasih, mentang-mentang masuk olimpiade kamu. Ini hebat ini, Silda ini membawa nama baik Tari Montari ini. Dia mengalahkan MI se-Denpasar. Insya Allah ini nanti mewakili mau ke provinsi. Iya, hari apa Silda? Sabtu. Ini keren ini. Matematika itu. Nah, lebih keren lagi gurunya itu. Keren itu. Sampai Mbak Ciza itu besok kuliah kamu kemana? Saya mau kuliah ke UM. Jurusan apa? Matematika. Kamu kok suka matematika? Ya karena gurunya Bu Reni. Tapi ketika tak tanya Mbak Gani, mana Mbak Gani? Kenapa nggak suka matematika? Karena dulu guru saya. Jadi gurunya Mbak Gani di MI dulu itu transformer. Jadi yang bikin nggak suka Gus Kafid itu sekarang antipati terhadap sekolah formal itu karena guru matematika Mas. Inisialnya S lah, tahu guru matematika. Tapi sejak dulu memang guru matematika itu momok memang. Tapi di tangan Mbak Reni, guru matematikanya ini semua orang jadi suka matematika. Tetap rendah hati ya, siapa? Silda ya. Nanti mudah-mudahan menang seprovinsi ya. Loh, ini sudah ngalahkan Min loh. Min kalah loh. Min di bawah kita loh. Madrasah Ibtidaiyah negeri di bawah kita loh. Jadi tingkatan pertama itu si Tawakal, terus Khalifah, kemudian dari Muhtari. Dan ini nanti sekarang hari Sabtu ini, besok ditanding nih 3 ini. Kita dukung nih Silda biar bawa nama SMA nih. Oh iya gitu. Tapi nggak boleh melete loh ya. Tetap rendah hati, jangan cerewet loh ya. Nanti mentang-mentang menang matematika terus bapaknya ngomong dulu, Silda sholat masih kurang 2 menit. Mentang-mentang matematika terus. Jadi, oh iya Mas Anam, jadi meskipun kita ngajak orang untuk Sirah Nabawiyah, tapi Olimpiade Matematika tetap jalan. Sekarang mudah-mudahan menang, nanti apa tentang itu, jadi tetap itu. Ini tentang persoalan mindset yang kita bangun ini, gitu ya. Jadi kerjaan juga gitu. Mas Roni jualan apa? Mas Roni? Dipikir dulu, ditanyain gitu aja kok pakai mikir. Sama itu jualan apa? Tak promosikan di sini, ini di endorse semua ini. Sama jualan apa? Apa jadi? Ya nggak jelas itu jualannya atau gilo sampai ya? Itu. Jadi tanya kalau Mas Mijan ini laptop berapa Mas Mijan harganya? 3,2. Berapa kemarin? 3,2. Iya itu jualnya Gus. Nah kemarin pulangnya berapa? 2,7. Ya 2,5 lah. Itu kalau lagi ngebully. Tapi kalau mau beli langsung ya beneran sampai 3,7 gitu loh. Ya, jadi ayo kita dukung.
Meskipun kadang terpaut hanya 50.000, 100 itu gitu. Beda kalau sama orang-orang yang kita tidak kenal ya kan. Oh saya paling ahli nawar. Di antara semua saudara paling ahli nawar, mentolok. Namanya bisnis kok ya kan. Ya, jadi tapi antar saudara gitu. Saya rasa itu sekali lagi, ayo kita selalu membuka sirah nabawiyah dalam hal dunia. Dalam hal ketakwaan juga gitu, ikuti Rasulullah tadi, melihat ulul azmi. Kita melihat para sahabat, kita melihat Nabi. Supaya apa? Jiwa kita ini lo tenang. Supaya apa? Jiwa kita ini penuh ketaatan, ya. Yuk tetap berada dalam perahu ini untuk secara bersama-sama saling mendukung dalam hal dunia kita maupun akhirat kita ya. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam segala Amin. Amin. Allahumma sholli Allahumma fil mu'minin wa mu'minat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi insyaallah. Wa innaka tahdi wa la yuqda alayka wa la yudhillu man tabaraka rabbana wa ta'ala. Allahumma rabbana wa rabbana rabbana la tuzigh qulubana rabbana wa la taj'al rabbana wa la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana waj'alna muslimin wa dhurriyyatan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah rabbana wa qina adzaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.